Pemirsa, masih dari studio Metro Manula Live, senang sekali kita masih dapat kembali menjumpai Anda ya, melanjutkan obrolan kita mengenai sesuatu hal yang bikin kita deg-degan terus-terusan kalau kita nggak punya yang satu ini ya. Tentunya masih di gaya hidup masa depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Ngomongin soal dana darurat, tadi sebenarnya sudah disampaikan bahwa dana darurat bukan tabungan. Anda langsung gini, waduh kalau bukan tabungan terus gimana gitu kan ya. Dimas aja langsung mau pulang gitu kan ya. Tahan dulu. Langsung pusing gitu kan ya. Ini adalah satu yang memang bikin kita pusing. Kita gimana dong, kita kan harus punya yang harus standby terus nih yang namanya dana darurat. Nah ini gimana cara memiliki dana darurat dan apa yang dimaksud dengan dana darurat. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk sama Bapak Norman Tetelepta, Head of Business Development and Credit Life dari Manulife Indonesia. Halo Pak. Apa kabar Pak? Baik. Apa kabar Pak? Iya Silakan, Pak Norman. Pak. Ini kita lagi ngomongin sesuatu yang bikin pusing Pak. Ngomongin soal dana darurat. Oh gitu. Nih, Pak. Tadi Dimas katanya punya tabungan, tapi Iya, ini juga dana tadi. darurat. Iya, ada Tabungannya jadi kepake. Bisa darurat semua masalah ini Pak. Bisa darurat semua. Iya. Kita langsung pusing di saat kita tahu bahwa dana darurat itu bukan tabungan. Nah, sebenarnya jadi gini, apa yang harus kita persiapkan Pak untuk bisa punya dana darurat dan jadi kalau bukan tabungan terus gimana Pak nasib kita Pak? Loh kok kata Oh, jadi curhat. Iya jangan ya. Jadi sebenarnya gini, dana darurat itu sendiri adalah dana yang kita anggarkan untuk situasi darurat. Ya kan, itu seperti itu definisinya. Jadi benar bukan tabungan ya Pak ya? Nah, sekarang perlu dijelaskan lagi bagaimana caranya saya mensisihkan dari pendapatan saya agar itu bisa dipakai sebagai dana darurat. Nah, kira-kira ditanya berapa persen dana darurat saya. Kalau ditanya persentase, sebenarnya nggak ada angka yang baku. Ada yang 5% setiap bulan dia sisihkan, ada yang 10%, atau ada juga yang memang secara otomatis dia sudah minta kepada pihak bank, tolong dong tabungan saya kan di sini nih, saya punya gaji masuk di bank. Tolong dibuat auto debit, langsung dipotong masuk ke rekening tabungan saya untuk dana darurat. Ini beda lagi nih. Jadi Nah, tabungan yang berbeda ya Pak Tabungan ya? yang berbeda, Oke. sehingga gini, kalau misalnya bentuknya tabungan Anda punya ATM, Bahaya Pak. akan bahaya. Bener. Itu bahaya Karena banget. itu akan bener. bolak-balik ke ATM bolak-balik jadinya, terus. Pak. Nggak usah bolak-balik ke ATM, bisa bolak-balik ini kita pakai debit-debit ya kan? Belaga darurat terus. Betul. Iya, bener. Jadi sebenarnya nggak dilihat dari angka berapa yang pasti saya harus taruh. Kalau dia nggak punya emergency fund atau dana darurat, itu agak miris nanti. Ya, jadi kalau misalnya dana darurat itu seharusnya dia harus tahu prinsipnya. Saya punya biaya operasional setiap bulan rumah tangga saya, ya. Itu harus dikalikan berapa agar saya bisa bertahan selama beberapa bulan. Contoh misalnya, ada rumusan, beberapa orang bisa menuliskan beberapa rumusan. Contoh kalau single, kalau saya single, berapa kali saya harus antisipasi kalau sampai terjadi keadaan darurat di tabungan saya. Bisa saja pendapatan dia atau yang biasa operasional dia kali 4. Dikalikan 4. Jadi misalnya operasional saya setiap bulan itu saya biasa keluarkan 5 juta. Ya, kali Maka 4 ya. paling nggak harus ada 20 juta di dia punya dana darurat Ya. tadi. Atau misalnya udah rumah tangga. Rumah tangga itu berapa kalau masih pasangan Anak satu baru? beda, Misalnya ya anak kan? satu beda, anak dua beda. Karena ada juga yang rumah tangga anaknya 10. Nah tapi kalau gini Pak, kalau dana darurat yang kartu kredit gitu, bisa nggak jadiin dana darurat tuh Pak? Iya, sebenarnya gini. Kalau sudah sifatnya emergency, pasti kan kita paling tidak menggunakan berbagai macam fasilitas yang tersedia, ya instrumen yang tersedia. Misalnya contoh, saya nggak punya tabungan nih, Iya. tabungannya darurat saya nggak ada nih, dana darurat saya nggak punya. Maka kalau saya punya kartu misalnya, kartu kredit itu bisa sebagai dana darurat, tetapi ada syaratnya. Jangan sampai kita gunakan kartu itu dan kemudian bulan berikutnya saya hanya bayar minimum payment. Itu akan iya. menjadi hutang yang pada akhirnya bisa-bisa saya lupa bayar, akhirnya minimum payment teruslah yang saya bayar. Ya. Nah, harusnya kalau sudah itu dipakai harus berusaha untuk menutup sehingga jangan kita menutupi keadaan darurat dengan hutang. Dan ingat ya ini untuk keadaan darurat. Keadaan darurat. Tidak masuk di dalamnya darurat sale dan darurat fair ya. Itu beda Ingat itu ya. lagi. Sekarang kita mungkin kasih kesempatan dulu buat penonton yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan dengan siapa Mas? Ya, nama saya Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Ingin menanyakan ini, bagaimana mengalokasikan uang untuk dana darurat sementara
uang kita tidak mencukupi. Wah, ini pertanyaan mewakili pertanyaan banyak orang nih. Ya kayak tadi gajinya udah pas-pasan misalnya ya Pak ya. Terus gimana dong menyisihkan dana daruratnya? Iya, baik. Ini pertanyaan bagus ini. Karena dulu saya juga ngalamin hal yang sama. Karena hampir semua orang pasti mengalami hal yang sama. Karena kalau misalnya baru mulai bekerja, ya kebutuhan banyak. Apalagi kalau sudah menikah, punya anak, waduh kebutuhan lebih banyak. Betul. Nah ini yang mesti diantisipasi. Yang paling penting kan tadi saya katakan di awal, bukan lihat dari jumlahnya. Ya, yang paling penting, yang paling utama adalah budaya dalam diri saya ini harus terbangun bahwa saya harus disiplin menyisihkan dana. Komitmennya dulu berarti ya Komitmen Pak saya ya? harus ada. Jadi dan celengan yang saya buat itu atau mungkin wadah yang saya pakai untuk menabung ini memang berbagai macam. Ya, ada produk bank yang membantu mendisiplinkan nasabahnya untuk menabung. Contoh misalnya ada produk model-model tabungan rencana misalnya ya. Jadi itu udah ditabung disiplin. Jadi uang nggak boleh ditarik, nggak ada ATM-nya. Iya, iya. Jadi dia hanya nabung setiap bulan, tahunnya udah dipotong 20.000 atau 200.000 untuk mencapai target 20 juta tadi. Jadi itu contoh untuk single. Ya. Atau kalau untuk udah berkeluarga bisa saja dengan 2 anak 12 kali. Ya. Oh, Misalnya 12 kali, Ya, Pak. untuk harus 2 anak. 12 kali karena lebih banyak. Ya. Jadi misalnya dia pengeluaran 15 juta setiap bulan, Kali 12 maka 15 kali 12. Nah itu dia tuh. Nah, 15 juta kali 12. Ya. Nah, itu kan mesti disiplin, harus tabung. Betul, betul. Jadi kalau kita sisihkan dana darurat itu anggap sebagai bagian dari expense saya. Jadi kalau misalnya saya dapat income 100%, maka saya sudah pasti harus alokasikan ada 5% atau berapapun persentase yang Anda buat untuk dana darurat tadi. Itu udah seperti expense saja. Saya taunya expense saja. Oke. Nah, itu yang dilatih kita. Nah itu dia tuh baik. Tadi Pak Narwan bilang sebaiknya emang dananya kalau misalnya ditaruh tabungan itu jangan sampai ada ATM-nya ya supaya kita nggak bisa narik. Kamu nyimpan ke aku juga nggak ada ATM-nya dan nggak bisa ditarik karena dananya nggak ada saya pakai. Iya, tapi aku nggak percaya kalau Solusi itu kan. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Jadi kalau yang saya ingatkan sekali lagi bahwa produk-produk yang short term itu adalah produk perbankan. Ya. Ya, kalau yang middle atau medium term itu lebih ke reksadana. Tapi kalau yang long term lebih ke produk-produk asuransi. Dipersembahkan oleh